anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi ya sama Bu Guru. Kali ini di tema 8, subtema 1 dengan materi IPS. Nah, hari ini kita sudah belajar di buku pena 5D ya, bukan buku pena 5C lagi, tapi 5D di tema 8. Baik, kalau gitu kita langsung saja mulai pembelajaran IPS kita pada hari ini. Yang pertama kita akan belajar tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di Indonesia bagian pertama. Jadi, setiap wilayah di Indonesia memiliki sumber daya alam yang beragam. Jadi, sumber daya alam tersebut dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan ekonomi. Sekarang Bu Guru akan sebutkan contoh-contoh kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah pertanian dan perkebunan. Jadi, pertanian dan perkebunan adalah usaha pengelolaan suatu lahan dengan menanam tanaman budidaya. Usaha pertanian dan perkebunan banyak dilakukan oleh masyarakat di negara agraris seperti Indonesia. Hasil pertanian dan perkebunan itu antara lain berupa padi, sayur-sayuran, teh, jagung, buah-buahan, dan umbi-umbian. Yang kedua adalah peternakan. Jadi peternakan itu adalah usaha pembudidayaan hewan yang dimanfaatkan secara langsung untuk konsumsi atau diolah menjadi bahan baku. Misalnya bebek dipelihara untuk dimanfaatkan daging atau telurnya. Lihat seperti gambar yang di depan ya. Kemudian yang ketiga adalah perikanan. Jadi perikanan adalah usaha penangkapan dan pembudidayaan berbagai jenis hewan perairan. Jadi usaha perikanan dapat dilakukan di darat dan di laut. Pengelompokan usaha perikanan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama perikanan darat. Jadi perikanan darat itu ada perikanan air tawar seperti ikan nila, gurami, dan lele. Kemudian kemudian yang di darat yang kedua adalah perikanan air payau seperti di udang dan cumi-cumi. Kemudian perikanan yang ada di laut yaitu kerapu, tuna, cakalang, dan teri. Kemudian di perhutanan. Jadi perhutanan adalah usaha pengelolaan sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam usaha perhutanan antara lain kayu jati, damar, dan rotan. Jadi kayu-kayu tersebut diolah menjadi bahan baku mebel atau bahan untuk membangun rumah. Dan yang berikutnya yang kelima adalah pertambangan. Jadi pertambangan itu adalah usaha menggali dan mengelola sumber daya dari dalam bumi. Jadi hasil pertambangan itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada mineral logam. Jadi mineral logam itu adalah barang tambang berbentuk biji yang biasanya dapat menghantarkan panas dan arus listrik. Contohnya seperti emas, perak, aluminium, dan timah. Jadi mineral logam ini diolah dan dimanfaatkan sebagai peralatan rumah tangga, alat elektronik, dan perhiasan. Yang kedua adalah mineral non-logam. Jadi mineral non-logam adalah barang tambang yang biasanya tidak dapat menghantarkan panas dan listrik. Contohnya batu kapur, belerang, dan pasir. Jadi barang non-logam itu biasanya dimanfaatkan sebagai bahan bangunan saja. Dan yang ketiga adalah sumber energi. Jadi hasil pertambangan yang dapat menghasilkan energi dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya minyak bumi. Jadi sumber energi biasanya dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan. Seperti itu anak-anak. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia lagi. Jadi kalian sudah mengenal tadi beberapa jenis kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat seperti pertanian, perkebunan, pertambangan, dan peternakan. Jadi usaha-usaha tersebut bergerak di bidang agraris. Jadi selain di bidang agraris, masyarakat juga melakukan kegiatan ekonomi di bidang lain. Nah, contohnya yang pertama adalah perindustrian. Jadi perindustrian adalah usaha mengelola bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau bahan jadi. Perindustrian dapat dilakukan secara sederhana di rumah atau secara besar di pabrik. Jadi perindustrian mengalami perkembangan pesat karena dapat menghasilkan barang kebutuhan manusia dalam jumlah besar dan cepat. Contohnya hasil industri antara lain makanan, pakaian, atau kendaraan. Nah, yang kedua adalah perdagangan. Jadi perdagangan adalah usaha membeli barang dari orang lain atau produsen untuk dijual kembali ke orang lain atau konsumen. Nah, jadi perdagangan juga merupakan kegiatan distribusi, yaitu menyalurkan barang hasil produksi kepada konsumen.
Kegiatan perdagangan yaitu menyalurkan barang hasil produksi kegiatan perdagangan biasanya dilakukan di pasar tradisional seperti pasar modern, toko, warung, atau kaki lima. Jadi, kini perdagangan juga dapat dilakukan secara daring atau melalui online shop ya. Nah, yang ketiga adalah jasa. Jadi, jasa adalah usaha berupa pemberian layanan kepada orang lain. Jadi, jasa tidak memiliki wujud namun dapat dirasakan manfaatnya oleh orang yang menggunakan jasa tersebut. Nah, jadi jenis-jenis jasa yang biasa kita lakukan antara lain jasa kesehatan seperti dokter, perawat, dan bidan. Kemudian jasa keamanan itu satpam dan jasa pendidikan, guru, dosen, dan pengajar les. Seperti itu ya, Nana. Nah, sekian pembelajaran IPS kali ini tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di Indonesia. Untuk itu kalian terus belajar lagi melalui video pembelajaran Bu Guru atau dari buku pena kalian. Dan jangan lupa di rumah kalian tetap mengerjakan tugas yang Bu Guru berikan dan harus menjaga kesehatan kalian. Oke, sekian dari Bu Guru. Terima kasih dan selamat pagi.